Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah, amma ba'd. Ashabal fadilah, para tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para oncengan seteja sepetin kaula amul jeeki, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan beserta jajarannya, sahibil bait sekeluarga, rombongan keluarga besan yang kesemuanya saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Rabbuna Azza wa Jalla. Salawat ma'assalam, semoga senantiasa mengalir deras keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak potoh kula panjenengan setejenah kong langkong mempelai berdua senantiasa mendapat aliran deras barakah dan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, para ajunan seteja sepetin kaula amul jeeki, mempelai berdua nandarian bersama Mbak Qarin Tania yang saat ini lagi berbahagia tua eki. Muka-muka terosa ipa bahagia sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nandarian, gimana perasaannya sekarang? Sebelum dan setelah akad nikah? Deg-degan tadi. Sebentar lagi karima deg-degan aja. Mohon kelak tegang, mohon mangkit mata tegangan nih. Ya Allah, ki nggak bisa ki mulai tadi berbeda. Wajahnya orang yang belum melakukan proses akad nikah dan setelah berbeda nikah. Seneng apa pipita? Sama pipita. Kelak tak misem sekali rian. Makin misem tak ning didek nikah. Misem malolo. Lagi, ya Allah, komantan anyar. Naingki, moncak na orang kunongan nikah. Cik terona ngakana nasi ponar. Cukok na cukok kalemar. Cik bunga na komantan anyar. Kon beluk pon mata itu mar. Wah, siap. Cek tuli mata itu Marian, deki banyak tamu ya. Nah, nikah para tantretan sebetin kau lah amul jeki. Pernikahan itu rian, Al-Quran menyebut pernikahan mitsaqan ghalidha, yaitu satu perjanjian atau ikatan yang sangat kokoh. Oleh karena itulah perlu adanya walimah, perlu adanya doa agar ikatan itu tidak kendor. Apalagi ikatan itu sampai putus. Makanya penting nasihat-nasihat pernikahan. Penting doa ridho kedua orang tua. Oleh karena itulah, pertama saya ingin berpesan, karena pernikahan adalah ikatan yang sangat kokoh, maka pererat ikatan itu dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rian, kehadiranmu di tempat ini, barusan kita saksikan bersama akdun nikah, proses akdun nikah, ini bukan karena kehendak Rian, tapi semata-mata kehendak Allah. Karena jodoh Kak Dito hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Jarak antara sumber kolak dengan dawan itu bukan jarak yang dekat. Tapi nikah berjauh di jarak. Tapi kenapa bertemu jodohnya dengan desa Sumber Kolak? Di mana Rian? Masih ingat pandangan pertama dengan Mbak Qorin? Di mana? Dan kapan? Harus diingat. Itu memori yang tidak boleh terlupakan dan dilupakan. Ingat ya. Nah, pertama mungkin dan saya yakin tidak hanya satu wanita yang dilihat Rian, tapi banyak wanita. Karena kita
Ada berapa wanita sudah yang dilihat? Lain lagi, banyak mungkin. Tapi kenapa kok hatinya berlabuh, cintanya berlabuh di dalam hati Mbak Korina? Karena itulah cinta. Dan cinta ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah engkau harus ikat cintamu itu dengan mahabbah ilallah, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta kepada Allah inilah yang nanti akan menurunkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jaga salatnya ya. Salat Rian ya. Salat istiqamah ya. Berapa waktu? Mak ragu. 5 waktu. Insya Allah boleh mau sholat. Insya Allah. Ya. Sekarang Rian sudah jadi imam. Makmumnya Mbak Korin, ya. Makmumnya Mbak Korin, Anda menjadi imam. Imam itu menjadi contoh potret bagi seorang makmum. Oleh karena itulah perbanyak minta kepada Allah, ya. Nanti walaupun malam pertama sisihkan waktu bangun jam 3 malam, mohon kepada Allah salat 2 rakaat minimal salat hajat. Mohon kepada Allah, ya Allah, malam ini aku tak sendiri, ya Allah. Engkau memberikan amanah kepadaku, Mbak Korin ada di hadapanku saat ini, ya Rabb. Berikanlah pertolonganmu, ya Rabb. Berikanlah hidayahmu, ya Rabb. Selamatkan pernikahan aku dengan Mbak Korin ini. Lahirkan dari aku dan Mbak Korin keturunan yang saleh dan salehah. Ya, itu minta kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah pernikahan tidak mungkin bahagia dunia dan akhirat. Karena cintamu itu karena Allah, ikatlah cintamu dengan cinta dan pertolongan Allah. Ya, sempatkan nanti ya, walaupun malam pertama jaga kalau telok ijong ya. Jaga apa nasi jaga jadi ya. Kamu yang bangun ya. Yang bangun kamu. Nanti kamu bangunkan istrimu ya. Bangunkan istrimu. Jadi kalau kamu dibangunkan oleh Mbak Korin nanti, Mas Rian bangun. Cek Mas Rian, sopu, nyaut Rian apa? Nyimbu, bah, sopu. Benih. Ya, ini ya. Lah, walaupun di dalam pernikahan mantan anyar masih apa? Masih senang-senangnya. Itu pahala. Makanya kamu sekarang ini memasuki satu ladang, satu area yang di dalamnya banyak kenceren pahala. Rian ketika sholat sebelum menikah kemarin, sholatnya duhur nilainya 1. Sekarang menurut salah satu ulama ini pahalanya 40. Salah satu Mu'adz bin Jabal mengatakan 40 pahala. Ini sholat. Jangankan sholat. Rasulullah bersabda, wa fi but'i ahadikum shadaqah. Tidurnya suami istri, tidur yang khusus, Rian. Lah, Anika bernilai sodako. Coba, tedung ngapi nilai sodako. Mila napak bapak sepon abi tak sodako, cekai mak kacong deki. Ada apa mak kecekeun? Sodako ale. Lain enggak? Sodako yang gratis tanpa mengeluarkan modal. Paling punten perak STMJ. Kau tuh kan nih. Lah, lagi nih kaki. Ya Allah, apalagi di zaman sekarang. Zaman apa sekarang? Covid. Nah, ini penting ini. Perhatian untuk kita semua. Agar kita selamat, sehat. Kika dinto Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, salah satu keutamaan jima, tidur suami dan istri, salah satunya adalah yahfadu bih sihah, menjaga kesehatan. Mangkana montro sehat panjenengan, papanya abolong ben sebini pun. Ongkuan nih kawan. Lah, coba lah ada lagi di dalam penelitian Wikis University. Biasaan mon makin perak kitab malu lo tak batiano. Mon tak ada penelitiannya ke? Nikah penelitian dari kedokteran di universitas di Amerika mengatakan ketika suami istri tidur maka ada hormon. Hormonnya namanya imunoksia. Kenika namanya hormon. Hormon itu meningkat 30% dan hormon itu bisa yang kenapa mana menaikkan imunitas tubuh dan memperkuat imunitas tubuh. Tetitedungan suami istri Anika bisa meningkatkan imun. Nah, nikah 1 kali dalam 1 minggu. Bedesiatannya, mun sekali 3 kali Ustaz. Boh, sehari 3 kali tambah meningkat imun. Nah, bedesiatannya mun sehari 6 kali. Boh, elang corona keng tengan potong. Takar 6 kali tuh janjer. Nah, ya, lah ini coba, ini penelitian dan dipadukan dengan agama tadi.
Makanya yahfadu bihis siha, menjaga kesehatan. Nah, makanya mentro sehat apa banyak anyoon ka Gusti Allah patobuk parajin tedong ben rajina. Bukan jaran kenika. Yahfadu bis insyaallah selamat dari corona. Nika Pak Pangolo nika mempraktikkan pun nika. Engki nika. Nika kan seger nika para tantretan luar biasa nika. Nah, oleh karena itulah nika para tantretan sebetulnya kalau amul jeki itu ya jadi cari pahala sebanyak mungkin, yaitu di dalam keluargamu. Karena itulah ladang pahala. Terutama perbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua. Terakhir kedua nih. Terusnya banyak kafur nggak bisa kirian nih. Lain kaki. Para tantretan sebetulnya kau lah amul jeki. Tadi ingat apa yang disampaikan oleh Pak Penghulu mewakili walinya. Apa? Angkah tuka wa zawaj tuka. Ada dua kata. Di dalam madhab Imam Syafi'i, salah satunya harus ada di dalam ijab kabul. Kalau tidak ada, tidak sah pernikahan. Walaupun saya nikahkan sudah cukup. Kalau di madhab Imam Syafi'i, tidak perlu dua, tidak apa-apa. Ya, saya kawinkan sudah cukup, tidak perlu yang pertama. Tetapi dua-duanya harus, salah satunya dari kedua itu harus ada. Apa maknanya? Yang pertama kata zawaj. Zawaj itu adalah berpasang-pasangan. Zawaj itu berpasangan. Artinya berpasangan. Engkau dan istrimu ini sepasang suami istri. Perbedaan pasti dan tidak sama. Laki-laki dan perempuan tak pada. Makanya mun bodoh orang, kula pun tak kuat kak dintoke, tak pada kula. Tak pada. Di mana menemukan persamaan? Sopung. Tak kira pada laki dan bini pita. Wajahnya saja berbeda. Pakaiannya saja berbeda. Karakternya apalagi pita. Oleh karena itulah nyamana perbedaan berpasang-pasangan. Sandal lah panjenengan coba. Sandal lah sekanan ben sekacir pada napa punten? Tak pada, tapi nyamana sepasang selak sekanan dek bere sekacir norok dek bere. Tak kira sekanan dek bere sekacir dek temor. Arwah tak pati beres nyamana. Lah nikah pasti nyamana sepasang sandal dua-duanya itulah suami istri. Perbedaan pasti. Tapi bukan jadikan perbedaan sebagai bahan permusukan dan percekcokan. Tapi kelola, manajemenlah perbedaan itu menjadi kekuatan persamaan dan kebersamaan. Lah, nikah kila. Oleh karena itulah Rian, maka rajut ke nikah. Engkau harus saling berpasangan. Nikah artinya apa? Menyatu. Walaupun terjadi perbedaan, yang penting menyatu pandangan dan tujuan dalam pernikahan. Nikah penting. Makanya karakter wanita ini kan berbeda-beda. Rian dengan Mbak Korintiana. Beda karakternya. Wanita ini kan diciptakan oleh Allah khusus. Memang berbeda dengan laki-laki. Dan laki-laki diciptakan khusus. Berbeda dengan perempuan. Secara anatomi tubuh. Ini kan dalam ilmu biologi anatomi tubuh. Manusia ini kan andiknya mana engkika dinto para tantren otak. Otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang. Otak manusia yang ada alirannya hubungannya dengan pita suara, Anika berbeda-beda. Perempuan punya lobang namanya 3. Ada 3 lobang yang mengalir pada pita suara. Laki-laki hanya 1. Makanya dalam penelitian ilmiah, laki-laki berbicara 24 jam mengeluarkan yaitu hanya 7.000 kata. 24 jam. Perempuan mengeluarkan berkata-kata sebanyak 24 jam 20.000 kata. Artinya cet alepeen reng bini. Lah, mengkana kalau perempuan istrinya pancenengan caremi tina cek rowaro kenika bebini ongkuan. Nah, makanya Korin ya kalau agak cerewet biar alhamdulillah tatemo pun bebini ongkuan. Pasaper pancenengan tina pun insyaallah ngitket di budi mate tibi selake jera. Le caremi kelu sebini roh. Jadi kaki. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ini pelajari. Laki-laki memang tidak terlalu banyak bicara. Langsung sikat-sikat pas. Tak berbicara. Rayuan tidak terlalu banyak dari laki-laki. Tapi perempuan suka dirayu. Rayu ya. Wah, iya kata Rasulullah, jangan engkau jadikan istrimu sebagai binatang. Kenapa? Mun binatang ada rayuan. Maka kata Rasulullah, dahulukan dengan qublatu wal kalam. Yaitu ciuman dan rayuan. Nah ini kayak kanjeng Nabi sadar bu. Makanya kau tuh rayu gak ada. Kalau kemarin aku membayangkan
bulan purnama, tapi saat ini bulan purnama memancar di hadapanku, yaitu engkau Mbak Korin. Sia, nggak gerak ya? Nah, ngojak saya Korin, ya, abis kan lu ego. Lah, nikah para tantretan sebetulnya nikah penting, ki. Romantisme itu harus ada dalam keluarga. Ini Rasulullah yang mengajari kok. Dahului dengan ciuman dan rayuan. Cepat langsung 12 pas. Finalti di budi ke ruapon. Telepon tak ada cara finalti. Lah pertama kelu goreng sia. Kan banyak halangan. Enggak gerak mon sepak bola Pak ya. Iya seperti itu. Ronaldo kan enggak keluar buat Argentina nama sia. Kan begitu ya. Lah langsung telepon kosong duar Pak. Nah ya itulah Rasulullah mengajarkan seperti itu. Agar apa? Agar perasaan hatimu dengan istrimu ini adalah terbangun kasih sayang. Itu maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah potret keluarga yang harus diidealkan, dan ideal potret keluarga Rasulullah. Romantis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikah ADR bersama Sayyidah Aisyah. Minum nikah, Sayyidah Aisyah minum kemudian gelas kan nganggu gelas. Nah, bekas bibirnya Sayyidah Aisyah, kan orang mau nginum kan pasti beda bekas kan. Bekasnya diintip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas gelas langsung diminum oleh Rasulullah tanpa jijik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Romantis Kanjeng Nabi. Mon panjenengan berema. Din siapa gelas rale? Din kok kak desa virus diregwa. Ai binina kira-kira virus. Tapi mun tapek gempon nola rongku. Macam-macam. Lah nikah coba ya Allah romantis. Makanya mulai nanti malam kalau ada gelas 2, 3, 4 singkirkan, hanya gelas berdua. Tapi lihat dulu mon Mbak Korin maring akan pecekat rong langsung cepat. Mak pedes, acan nongko. Iya, Sayyidah Aisyah ngakan telima korma mon Korin benrian. Arnong masuk, terong masuk, pete masuk kagapi. Nah, ya ini romantisme yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damai Rasulullah hidupnya karena romantis. Ketika Rasulullah dimarahi, tak pernah alaben. Ditanya kepada salah satu istrinya Rasulullah, kau pernah marah kepada Rasulullah? Sering. Apa Rasulullah? Enggak pernah marah, enggak pernah melawan. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ketika istrimu marah, jangan kau balas dengan marah. Langsung, kiri, Mbak Korin, tak usah marah. Siom pas, insya Allah berhenti marahnya. Ongkuan ketika cara yang paling dahsyat. Atau cara yang kedua, marah langsung pas ayo enggak usah banyak bicara, ikut abi kan ngocak nama pian. Sia, ikut sayang atau ikut saya kemana? Ke KDS shopping kita. Wah, ambu sing ngusuk, ambu ongkuan shopping lagi. Lah nikah. Nah, itulah cara bagaimana kita membangun kebersamaan di dalam keluarga. Maka romantisme itu harus tumbuh. Iya, makanya filosofi ini sunan nih kaki, Sunan Kalijogo, dan dilanjutkan oleh ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama sampai kepada saat ini. Coba perhatikan di Nusantara, di Indonesia khususnya di Jawa, orang yang menikah, akad nikah, perkawinan pasti dan hampir banyak orang yang menikah yaitu menggunakan engkika ditonapanya bunga melati. Coba nyari nang yarap mbian tak nembo bedoreng bunga melati. Cinta ada gembang nang yarap. Korma pera anu angku ya korma itu ora kan tak bagus tan. Lah nikah coba room. Tapi kenapa pertanyaannya yang dipilih kok bunga melati? Sunnah, kula ngatakan sunnah. Kok sunnah Rasulullah tidak pernah. Sunnahnya bukan bunganya, tapi at-tatayyub wewangian. Room makin nikah. Anapa mata saya pilih mak kembang cok taman coan? Wah mon ke nikah tegak kiain pangolon aseman. Kenapa mak saya pilih bunga melati? Karena baunya semerbak. Artinya apa? Suami dan istri harus menanamkan bau semerbak, harum dalam keluarga. Nikah penting para tantretan. Coba pakaiannya saja berbeda. Makanya Al-Quran menyebut suami dan istri itu pasangan ideal adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi istrimu Rian, kata Al-Quran, adalah pakaian bagimu. Dan Mas Rian bagi Mbak Korintania, Anika pakaian. Jadi suami dan istri pakaian, istri dan suami adalah pakaian. Apa simbol pakaian coba? Pakaian simbol pelindung. Kalau kau dingin, ngalap pakaian, yaitu hangat. Makanya suami harus melindungi istri, istri harus melindungi suami.
Jangan kasar keras terhadap istri. Istri tidak boleh keras dan kasar terhadap suami. Nikah balance. Nikah namanya keseimbangan. At-tawasud, moderat. Ini kan yang mana keseimbangan. At-tawazun, keseimbangan. Dalam rumah tangga perlu namanya keseimbangan. Mau tak seimbang, tak bisa. Karena keseimbangan akan melahirkan dekian kecocokan. Mau cocok pas pantas. Nih kabaran terpantas. Yang mana orang cocok. Walimah, acara walimah. Mungkin nih kak, MC na tak ngakui ustad kele. Pas ngincem MC na tinju. Tak lebur tan. Ladies and gentlemen, acara selanjutnya adalah hikmah walimatun nikah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Nur dari Kasak Kulo berkak ngaper. MC tinju tak batal lebur. Acara tinju MC nang ngincem Al-Mukarram kala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah penampilan yang mulia Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Khalifil bersama Al-Mukarram Kiai Mike Tyson. Kepada beliau dari bawah tak di orak ketur bon. Ongko kareng itorkop sekalian ropu. Antara kegiatan dengan pembawa acara tak sinkron, tak fokus. Makanya saya laki mensebini harus sejalan dan seirama. Itulah yang dicontohkan di dalam agama. Makanya pakaian melindungi. Lindungi, jangan sakiti istrimu, suamimu. Jangan sakiti perasaan suamimu, Mbak Korin. Tadi ya. Jadi apa? Harus sayangi, lindungi. Lenika. Jadi tugas suami dan istri melindungi bukan menyakiti, merangkul bukan memukul, ramah bukan marah. Lenika harus diterapkan dalam keluarga. Apalagi simbol pakaian. Simbol pakaian yaitu simbol keindahan. Coba panjenengan pas buka alabung kenika. Siapa ngocak aku mantan anyar? Tak lebur. Pas coba ale kenika kalampin porop ben kulo kempenga. Kulo mungkin komantan anyar. Ini ke simbol keindahan. Makanya engkau harus memberikan keindahan bagi Mbak Korin. Dan Mbak Korin harus memberikan keindahan bagi suaminya. Bagi Mas Rian. Itulah dalam pernikahan. Mun pada dekian ebeki keindahan perlindungan, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga keluar dari lisan suci baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumahku laksana surga. Oleh karena itulah pesan saya dua tadi, hadirkan Allah di tengah-tengah kehidupanmu, cari cinta Allah, maka engkau akan mendapat cinta sejati bersama istrimu dan anak-anakmu kelak di dunia dan akhirat. Yang kedua, maka hiasi rumah tanggamu itu dengan kebersamaan, saling menyayangi, saling memberikan dan menebarkan kedamaian dan keindahan di dalam keluarga. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaannya hanyalah perbedaan karakter yang itu harus disamakan dan harus berjalan seiring seirama di dalam keluarga. Persamaannya adalah engkau dan istrimu sama-sama hamba Allah yang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu diterapkan Rian dan Mbak Korin, insya Allah hakul yakin keluargamu akan bahagia dunia dan akhirat. Tuaki, muka-muka komantan sedua Kak Dinto, cukan kita setuju hadir keluarga anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Rian tuaki tertulia lekas ngakungi katornan. Mohon kelak sebelum proses akdun nikah diminta dicek berkas oleh Pak Kepala Kantor KUA Kecamatan Kota. Nikah mana bukti surat vaksin dan surat namanya swab. Takut positif. Mon nikah kemarin cek boleh pas deki 3 bulan 4 bulan, tapi istrimu yang diceki, tapi cek swab pon, cek namanya mana? Cek kehamilan ra, insyaallah positif kene kadeke. Lah, kene lah dikatu aki muka-muka tuli lekas barengi katoronan surga Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bijaki sayyidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.